adik-adik sekalian, adik-adik kelas 1, dimanapun kalian berada pada saat ini, Mister berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan perlindungan Tuhan, dan tetap semangat. Hari ini kita mau belajar lanjutkan tentang tema kita yang sebelumnya. Namun seperti biasa kita memulainya dengan doa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini adik-adik kelas 1 mau belajar karakter Kristen. Tuhan berkati adik-adikmu, berkati anak-anakmu ini, bahkan orang tuanya dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati, sehingga semuanya dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya jam ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik sekalian, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang ketaatan. Masih ingat kan? Ketaatan, Mister akan mengingatkan kembali sedikit, yaitu melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan dengan sukacita, dengan senang hati. Nah, ada 3 hal kemarin yang sudah kita bahas tentang bagaimana supaya ketaatan adik-adik dalam diri adik-adik itu bisa terbangun. Yang pertama kemarin, taat kepada orang tua. Apapun yang dikasih tahu orang tua tidak bersungut-sungut. Disuruh misalnya bobo atau suruh mandi tidak nangis, tapi dengan senang hati. Jadi taat kepada orang tua, kakak juga boleh, taat kepada nenek, orang tua, guru, mister-misnya, semuanya taat kepada orang tua. Lalu yang kedua, taat dengan senang hati. Jadi nggak bersungut-sungut, nggak marah, nggak lempar-lempar barang. Pokoknya semuanya dilakukan dengan sukacita, dengan senang. Yang ketiga, mengerjakan semua tugas yang diberikan. Misalnya di sekolah ada PR-nya, dikerjakan semua dengan baik, dengan senang hati, sehingga hasil yang adik dapatkan bagus, nilainya bagus. Kenapa? Karena semua dikerjakan dengan senang hati. Ya kalau nggak senang hati dan semua tugas nggak dikerjakan, ada adik nggak dapat nilai, kena omelin, orang tua bisa marah-marah, dan kalian bisa nggak tahu pelajaran. Kenapa? Karena nggak serius, karena nggak mau mengerjakannya dengan senang hati. Jadi susah untuk fokus, susah untuk konsentrasi. Nah, kita akan masuk ke yang keempat dan kelima. Yang keempat yaitu tidak mau mengeluh. Jadi kalau adik-adik mau taat, tidak suka mengeluh. Misalnya kalau lagi makan, aduh ikannya begini terus, nah itu mengeluh. Nggak boleh. Kalau adik-adik mau memiliki hati yang taat, memiliki sikap yang taat, harus senang hati, tidak mengeluh. Jadi senantiasa bersyukurlah istilahnya. Bersyukur apapun yang dinikmati hari ini, bersyukur punya orang tua yang mengasihi kalian, bersyukur walaupun sedikit dikasih jajan sama orang tua, tetap bisa jajan, masih bisa sekolah, bisa bermain sama teman-temannya, bisa tinggal teduh, ada tempat tinggalnya. Jadi tidak mengeluh. Mungkin kamu punya mainan jelek atau kurang bagus lah katakan, lalu kamu lihat mainan teman-teman kamu bagus-bagus karena orang tuanya mampu, orang tuanya kaya contohnya, atau banyak duit. Nah, terlebih saat pandemi corona ini, adik-adik marah sama orang tuanya, mainanku jelek lagi, pokoknya aku mau beli mainan yang mahal, aku mau yang itu. Nggak boleh. Kenapa? Kasihan orang tuanya. Dan adik-adik mengeluh, adik-adik sudah tidak menunjukkan kalau adik-adik anak yang taat. Jadi tidak mengeluh. Ya, apapun yang adik-adik miliki hari ini, mainannya mungkin biasa-biasa, nikmati. Ya kalau Tuhan izinkan orang tuanya diberkati lebih, ya pasti diberikan kepada kalian. Adik-adik, percayalah orang tua kalian sangat menyayangi kalian dan ingin memberikan yang paling terbaik buat kalian. Mungkin saat ini karena mungkin keadaan nggak mendukung, rezekinya berkatnya kurang, atau mungkin misalnya karena corona, jadi orang tuanya susah untuk mendapatkan rezeki yang
bisa membuat kalian misalnya membelikan kalian sesuatu mainan yang bagus. Bersabar dan syukuri apa yang ada dapat sekarang. Jadi nggak suka mengeluh, ya. Kalau mengeluh, nanti tiba-tiba orang tua bisa marah. Kenapa udah capek kerja, anaknya mengeluh, disuruh kerjakan ini mengeluh, kerjakan itu mengeluh, suruh tugasnya mengeluh. Orang tua bisa marah. Harusnya sayang pada adik kalian, tidak marah, tapi gara-gara adik-adik mengeluh, jadi marah. Nah, jadi tidak mengeluh. Yang taat itu melakukannya dengan senang hati, tidak mengeluh. Yang terakhir, yang kelima yaitu mau berbuat lebih. Kalau adik-adik contoh di rumah, latihan PR tugasnya misalnya disuruh belajar buat 5 soal, adik tambahin lagi 10. Kenapa? Supaya adik-adik itu semakin terlatih. Supaya adik-adik pas ngerjakan, oh ini nih, semakin tahu kalau cara mengerjakan ini begini. Jadi ada jalannya, ada konsepnya, ada prosesnya, dan latihan yang adik lakukan lebih maksimal, lebih bagus lagi, dan adik-adik lebih jago lagi, lebih tahu lagi apa yang menjadi tugasnya. Jadi besok-besok diberi tugas, diberi latihan atau PR, adik-adik sudah lebih mudah mengerjakannya. Kenapa? Karena sudah sering latihan. Jadi mau berbuat lebih. Jadi ada 5 hal yang kita bahas soal ketaatan. Adik-adik, Mister sekedar mengingatkan, kalau nanti ditanya dalam ujian atau dalam soal apapun, adik-adik berusaha untuk menjawab, kalaupun mungkin dengan bantuan orang tua, dengan arahan orang tua, jawabannya bukan di karang-karang, dilihat dari Google, dari internet, atau dari manapun. Bisa saja jawaban itu mungkin agak benar, tapi sebenarnya yang harus dijawab adalah sesuai dengan yang kita pelajari, sesuai dengan yang kita bahas. Jadi adik-adik kalau ditanya bagaimana membangun ketaatan, contohnya Mister tanya begitu, ketaatan, maka hal inilah, sebutkanlah salah satunya, bukan di luar daripada ini. Walaupun kadang Mister kasih nilai misalnya, itu hanya kadang menghargai adik-adik sudah mau berupaya menulisnya. Tapi kan sayang sekali kalau yang begini sebenarnya ditahu dan dibaca, tidak ditulis sesuai dengan jawabannya. Jadi lain kali semangat, kalau ada ditanya A, jawablah A, kalau ditanya B, jawablah B, ya. Oke, sampai di sini adik-adik, tetap semangat. Kalau keluar kemanapun tetap pakai masker dan rajin-rajin makan yang sehat, jaga kebersihan, sesering mungkin cuci tangan, dan terus berdoa supaya kita bisa lebih cepat lagi untuk bisa berkomunikasi atau bertemu dalam pertemuan secara langsung. Sampai di sini dan tetap semangat. Dadah.